Bayangkan sobat sehat, ada satu bahan makanan yang sering kita temui di dapur. Mungkin sering kita anggap remeh, atau malah dihindar, karena baunya yang khas dan kuat. Padahal, dia punya kekuatan yang sangat besar, kekuatan yang tak main-main untuk kesehatan kita. Kekuatannya bahkan bisa membuat jantung kita berdetak lebih lega, kolesterol jahat minggat dari tubuh, dan gula darah di badan kita lebih nurut. Kira-kira, apa ya bahan makanan ajaib ini? Nanti kita spill tipis-tipis ya. Rahasianya bakal bikin sobat sehat kaget dan mungkin langsung ingin mencoba. Halo sobat sehat. Kembali lagi di channel kesayangan kita, Sobat Sehat Penyakit Dalam. Senang sekali bisa menyapa Anda semua, terutama para sesepuh dan lansia tercinta di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Kali ini kita akan membongkar rahasia yang mungkin belum banyak sobat sehat tahu tentang satu bahan alami yang sering jadi perdebatan di masyarakat kita, si polong hijau yang baunya kadang bikin pusing, tapi ternyata menyimpan segudang manfaat yang tak terduga untuk kesehatan kita. Terutama di usia emas ini, mari kita kupas tuntas. Penasaran kan? Yuk, jangan beranjak dulu. Tonton video ini sampai habis, biar kita sama-sama tahu rahasia besarnya. Jangan lewatkan setiap bagiannya ya. Dan yang paling penting, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya sobat sehat enggak ketinggalan info-info kesehatan penting lainnya dari kami. Kami hadir untuk menemani perjalanan kesehatan Anda di usia senja. Siap? Mari kita mulai. Petai lebih dari sekadar lalapan pendamping harian yang khas Nusantara, tapi harta karun nutrisi yang terabaikan. Sobat sehat pasti kenal petai kan? Biji-bijian polong hijau yang aromanya khas, kadang bikin yang enggak suka langsung mundur teratur. Sejak dulu, petai memang identik dengan lalapan pendamping nasi hangat atau tambahan masakan seperti sambal goreng di berbagai daerah di Indonesia. Petai punya tempat tersendiri di meja makan dan bahkan sering dianggap sebagai penambah nafsu makan. Tapi siapa sangka, di balik aromanya yang kuat itu, petai menyimpan harta karun nutrisi yang sangat berguna. Terutama bagi kita yang sudah memasuki usia senja, di mana tubuh membutuhkan perhatian ekstra, petai ini bukan sekadar makanan biasa. Ia adalah warisan nenek moyang yang terbukti punya khasiat. Di Indonesia, petai sudah lama jadi bagian dari kuliner tradisional dan kepercayaan masyarakat turun-temurun. Namun, di dunia kesehatan modern, penelitian tentang petai justru baru mulai berkembang pesat. Beberapa penelitian mulai menyingkap tabir manfaat kesehatan petai yang tak main-main. Bahkan di beberapa negara petai mulai dilirik sebagai superfood alami karena kandungan gizinya yang melimpah dan unik. Jadi, jangan salah sangka lagi dengan si petai ini, ya. Mari kita selami lebih dalam. Apa saja keistimewaannya bagi tubuh kita? Manfaat petai untuk kesehatan jantung dan pembuluh darah. Senjata rahasia untuk jantung kuat di usia lanjut. Jantung adalah motor utama kehidupan kita. Kalau jantung sehat, seluruh tubuh juga ikut sehat dan kita bisa beraktivitas dengan nyaman tanpa rasa khawatir. Seiring bertambahnya usia, risiko penyakit jantung seperti tekanan darah tinggi, hipertensi, dan kolesterol tinggi memang meningkat. Nah, disinilah petai bisa berperan sebagai pahlawan tak terduga untuk menjaga kesehatan jantung sobat sehat agar tetap prima dan tangguh. Petai adalah bentang alami untuk kesehatan jantung kita. Petai itu kaya akan kalium. Sobat sehat tahu kan kalium itu mineral penting yang membantu menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh. Mineral ini juga berperan sangat besar dalam mengatur tekanan darah. Ketika kita mengonsumsi kalium yang cukup, tubuh kita bisa membuang kelebihan natrium garam yang seringkali jadi pemicu tekanan darah tinggi. Ibaratnya kalium ini seperti penjaga gerbang yang memastikan tekanan darah kita tidak melonjak liar. Sebuah studi yang diterbitkan di Journal of the American College of Cardiology bahkan menyebutkan bahwa asupan kalium yang optimal dapat menurunkan risiko stroke dan penyakit jantung hingga 21%. Jadi,
petai bisa jadi salah satu cara alami untuk membantu menjaga tekanan darah tetap stabil. Selain kalium, petai juga mengandung serat larut yang melimpah. Serat ini bukan cuma bagus buat pencernaan lo sobat sehat. Serat larut dalam petai bisa membantu menurunkan kadar kolesterol jahat LDL dalam darah. Caranya, serat akan mengikat kolesterol di saluran pencernaan dan membawanya keluar dari tubuh sebelum sempat diserap. Hasilnya kolesterol jahat yang beredar dalam darah jadi berkurang, dan risiko penumpukan plak di pembuluh darah pun bisa diminimalisir. Penumpukan plak ini yang bikin pembuluh darah jadi kaku dan sempit, memicu penyakit jantung koroner dan aterosklerosis. Ini tentu kabar baik untuk jantung kita. Bayangkan, dengan makan petai secara bijak, kita bisa membantu membersihkan saluran di tubuh kita secara alami. Tak hanya itu, petai juga mengandung antioksidan yang kuat seperti flavonoid dan senyawa fenolit. Antioksidan ini ibarat pasukan khusus yang melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Radikal bebas ini bisa memicu peradangan dan merusak pembuluh darah, yang pada akhirnya meningkatkan risiko penyakit jantung, termasuk aterosklerosis. Dengan asupan antioksidan yang cukup dari petai, sel-sel jantung dan pembuluh darah kita bisa lebih terlindungi dari serangan radikal bebas yang tak kasat mata itu. Jadi, petai ini multifungsi sekali ya untuk jantung kita. Ia bekerja dari berbagai sisi untuk menjaga organ vital ini, dari tekanan darah, kolesterol, hingga peradangan. Petai dan kontrol gula darah, harapan baru bagi penderita diabetes di usia lanjut untuk hidup lebih normal. Nah, sekarang kita bahas soal diabetes. Penyakit gula ini memang momok bagi banyak lansia di Indonesia. Data menunjukkan prevalensi diabetes terus meningkat dan dampaknya sangat serius. Kontrol gula darah yang tidak baik bisa memicu berbagai komplikasi serius, mulai dari kerusakan ginjal, mata, hingga saraf yang bisa menyebabkan kebutaan atau amputasi. Kabar baiknya, petai juga menunjukkan potensi yang menjanjikan dalam membantu mengelola kadar gula darah agar tidak melonjak. Petai memiliki indeks glikemik yang relatif rendah. Ini artinya, petai tidak menyebabkan kenaikan gula darah yang drastis setelah dikonsumsi, tidak seperti nasi putih atau roti tawar yang bisa melonjakkan gula darah. Dengan cepat, petai akan melepaskan gula secara perlahan. Ini sangat penting bagi penderita diabetes, karena makanan dengan indeks glikemik rendah membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil, mencegah puncak dan lembah yang berbahaya yang sering memicu komplikasi. Dengan petai, kadar gula darah bisa lebih terkontrol sepanjang hari. Selain itu, kandungan serat dalam petai juga berperan besar di sini. Serat memperlambat proses pencernaan dan penyerapan gula di usus. Alhasil, gula akan masuk ke aliran darah secara bertahap, tidak langsung membanjiri, dan menyebabkan lonjakan gula darah. Ini membantu pankreas kita bekerja lebih ringan dalam memproduksi insulin, hormon yang mengatur gula darah. Beberapa penelitian awal, seperti yang disorot oleh peneliti dari Pusat Studi Pangan dan Gizi, Universitas Gadjah Mada UGM dalam Farmakologi, menunjukkan potensi ekstraktor dalam meningkatkan sensitivitas gula. Artinya, sel-sel tubuh kita jadi lebih peka terhadap insulin, sehingga gula lebih mudah masuk ke dalam sel dan tidak menumpuk di darah. Meskipun masih butuh penelitian lebih lanjut, pada manusia, ini adalah sinyal positif bahwa petai bisa menjadi pendukung yang baik untuk penderita diabetes. Petai juga mengandung protein dan beberapa asam amino esensial seperti L-dopa yang merupakan prekursor dopamin. Senyawa ini penting untuk metabolisme tubuh dan juga dapat memengaruhi cara tubuh menggunakan glukosa. Dengan kandungan nutrisi yang seimbang ini, petai membantu tubuh bekerja lebih efisien dalam mengelola gula, sehingga gula darah bisa lebih terkontrol. Tentu saja, petai tidak bisa menggantikan obat-obatan diabetes ya, sobat sehat, tapi bisa menjadi pendukung yang baik. Manfaat lain petai untuk kesehatan lansia bukan hanya jantung dan gula darah,
tapi juga untuk kenyamanan hidup sehari-hari. Selain manfaat hebat untuk jantung dan diabetes, petai juga punya beberapa manfaat lain yang bisa dirasakan oleh sobat sehat, terutama yang sudah berumur, yang akan meningkatkan kenyamanan hidup. 1. Mengurangi peradangan. Petai mengandung senyawa antiinflamasi alami yang bisa membantu mengurangi peradangan dalam tubuh. Ini sangat bermanfaat bagi sobat sehat yang sering merasakan nyeri sendi akibat reumatit, osteoartritis, atau kondisi peradangan kronis lainnya. Mengurangi peradangan berarti mengurangi rasa sakit, membuat gerakan lebih nyaman, dan meningkatkan kualitas hidup sehari-hari. 2. Melancarkan pencernaan. Dengan kandungan seratnya yang tinggi, petai sangat baik untuk menjaga kesehatan saluran pencernaan. Sembelit seringkali menjadi keluhan umum pada lansia karena pergerakan usus yang melambat. Petai bisa menjadi solusi alami untuk melancarkan buang air besar, menjaga usus tetap sehat, dan mencegah masalah pencernaan lainnya seperti divertikulitis. Pencernaan lancar, badan pun terasa lebih ringan dan nyaman. 3. Meningkatkan mood dan mengurangi stres. Percaya atau tidak, petai mengandung triptofan, yaitu asam amino yang diubah menjadi serotonin di otak. Serotonin dikenal sebagai hormon kebahagiaan yang bisa membantu meningkatkan mood, mengurangi stres, dan bahkan membantu mengatasi gejala depresi ringan. Depresi di usia lanjut seringkali tidak terdeteksi, padahal dampaknya besar. Jadi, jika sobat sehat merasa sedikit lesu atau bad mood, coba deh makan petai. Siapa tahu setelah makan petai, sobat sehat jadi lebih ceria dan relaks. 4. Sumber energi alami yang stabil. Petai juga mengandung karbohidrat kompleks yang bisa memberikan energi secara bertahap dan stabil. Ini bagus untuk menjaga stamina dan vitalitas sepanjang hari, tanpa menyebabkan lonjakan energi yang kemudian diikuti rasa lemas. Cocok untuk menemani aktivitas harian sobat sehat agar tidak mudah merasa lelah dan tetap semangat. 5. Kesehatan tulang dan mencegah osteoporosis. Meskipun tidak sebanyak susu, petai juga mengandung mineral penting seperti fosfor dan kalsium dalam jumlah kecil yang berkontribusi pada kesehatan tulang. Ini penting untuk mencegah osteoporosis yang rentan menyerang lansia, di mana tulang menjadi rapuh dan mudah patah. 6. Meningkatkan fungsi otak dan memori. Beberapa nutrisi dalam petai, termasuk vitamin B6 dan triptofan, juga berperan dalam menjaga kesehatan otak dan fungsi kognitif. Vitamin B6 penting untuk sintesis neurotransmitter yang mendukung fungsi otak. Sementara triptofan membantu produksi serotonin yang juga memengaruhi memori dan konsentrasi. Meskipun bukan efek langsung yang sangat besar, asupan nutrisi yang cukup dari makanan alami tentu akan mendukung kesehatan otak secara keseluruhan, membantu menjaga daya ingat agar tetap tajam. Kisah inspiratif dari desa di lereng Gunung Merapi, Mbah Rejo dan rahasia petainya yang sederhana. Sobat sehat, bicara soal manfaat petai, saya teringat kisah Mbah Rejo, seorang kakek berusia 78 tahun dari sebuah desa di lereng Gunung Merapi, Jawa Tengah. Sejak muda, Mbah Rejo ini memang doyan sekali makan petai. Hampir setiap hari, tak pernah absen petai di meja makannya. Entah itu sebagai lalapan, tumisan, atau campuran samban, ia percaya betul pada kebaikan alam. Seiring berjalannya waktu, teman-teman seusia Mbah Rejo banyak yang mulai mengeluh sakit-sakitan. Ada yang kolesterolnya tinggi, darah tingginya sering kambuh. Bahkan ada yang terdiagnosis diabetes. Mbah Rejo sendiri, meskipun sudah sepuh, terlihat bugar sekali. Jauh dari kata loyo, tekanan darahnya selalu stabil, kolesterolnya pun dalam batas normal, dan kadar gula darahnya selalu terkontrol. Padahal, dulu ia sempat punya riwayat gula darah sedikit di atas normal, tapi tidak pernah sampai minum obat kimia. Ketika ditanya rahasianya, Mbah Rejo hanya tersenyum bijak, sambil menunjuk keranjang petai di dapur rumahnya. Ini rahasianya, katanya sambil terkekeh.
Petai ini sudah jadi temanku sejak muda. Tapi jangan cuma petai, makan secukupnya, jangan berlebihan. Keseimbangan itu penting. Dan jangan lupa juga rajin bergerak. Jangan cuma rebahan di rumah terus. Cerita Mbah Rejo ini nyata dan sering ditemui di pedesaan, di mana masyarakat lebih dekat dengan alam dan pola makan sederhana. Tentu saja, kesehatan Mbah Rejo bukan hanya karena petai semata. Pola hidupnya yang aktif sebagai petani, makan makanan alami yang minim olahan, dan pikiran yang selalu positif juga sangat berpengaruh. Tapi, Mbah Rejo percaya betul bahwa petai yang rutin ia konsumsi membantu menjaga kesehatannya, terutama jantung dan gula darahnya. Kisah Mbah Rejo ini bisa jadi inspirasi bagi kita semua, bahwa bahan alami di sekitar kita punya potensi besar untuk kesehatan, asalkan dikonsumsi dengan bijak dan dibarengi gaya hidup sehat lainnya. Pantangan dan efek samping petai, jangan sampai salah kaprah ya, dan perhatikan batasnya. Meskipun petai punya banyak manfaat, bukan berarti bisa dikonsumsi tanpa batas ya sobat sehat. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, terutama bagi kondisi medis tertentu, dan jika dikonsumsi berlebihan. Ingat segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Satu penderita asam urat tinggi, ini penting sekali dan sering jadi kesalahpahaman di masyarakat. Petai memang mengandung purin, meskipun dalam jumlah moderat. Purin adalah zat yang akan dipecah menjadi asam urat di dalam tubuh. Bagi sobat sehat yang memiliki riwayat asam urat tinggi atau sedang mengalami serangan asam urat, sebaiknya membatasi konsumsi petai atau bahkan menghindarinya sama sekali. Konsumsi purin berlebihan bisa memicu peningkatan kadar asam urat yang dapat memperburuk kondisi atau menyebabkan kekambuhan nyeri sendi yang sangat mengganggu. Selalu konsultasikan dengan dokter Anda mengenai diet yang tepat untuk asam urat. 2. Masalah ginjal berat, petai. Karena kandungan kaliumnya yang cukup tinggi, harus diwaspadai oleh penderita gangguan ginjal berat atau gagal ginjal. Ginjal yang bermasalah mungkin kesulitan membuang kelebihan kalium dari tubuh. Penumpukan kalium berlebihan dalam darah disebut hiperkalemia bisa sangat berbahaya, berakibat fatal pada fungsi jantung, bahkan bisa menyebabkan henti jantung. Selalu konsultasikan dengan dokter spesialis penyakit dalam atau nefrolog ahli ginjal jika Anda memiliki masalah ginjal sebelum rutin mengonsumsi petai atau makanan tinggi kalium lainnya. Dosis kalium yang aman harus disesuaikan dengan kondisi ginjal Anda. 3. Alergi, meskipun jarang. Beberapa orang mungkin memiliki alergi terhadap petai. Gejala alergi bisa bervariasi dari ringan hingga berat. Jika setelah mengonsumsi petai Anda merasakan gatal-gatal, ruam kulit, bengkak pada bibir atau wajah, sesak napas, atau bahkan pusing, segera hentikan konsumsi dan cari pertolongan medis terdekat. Ini adalah tanda alergi yang serius dan membutuhkan penanganan segera. Efek samping jika dikonsumsi berlebihan atau tidak sesuai cara. Selain kondisi di atas, mengonsumsi petai terlalu banyak atau dengan cara yang tidak tepat juga bisa menimbulkan efek samping yang kurang nyaman. Yang paling jelas dan sering dikeluhkan tentu saja bau mulut dan bau urin yang menyengat. Ini karena petai mengandung senyawa sulfur yang disebut asam amino bersulfur atau thiol, yang akan dimetabolisme oleh tubuh dan dikeluarkan melalui pernapasan dan urin. Baunya memang khas dan bisa jadi kurang nyaman bagi sebagian orang atau mengganggu lingkungan sekitar. Untuk mengurangi bau, Anda bisa mencoba mengonsumsi petai bersama teh hijau atau setelahnya mengonsumsi buah-buahan segar yang tinggi air. Selain itu, konsumsi serat berlebihan secara mendadak, terutama jika tubuh belum terbiasa dengan asupan serat tinggi, juga bisa menyebabkan perut kembung, begar, atau gas berlebihan. Hal ini karena bakteri di usus memfermentasi serat. Oleh karena itu, mulailah dengan porsi kecil dan tingkatkan secara bertahap jika ingin mengonsumsi petai secara rutin. Jangan langsung makan satu keranjang ya, sobat sehat. Tubuh perlu beradaptasi. Dalam kasus yang sangat jarang, konsumsi petai mentah
dalam jumlah sangat besar bisa memicu masalah pencernaan seperti diare pada beberapa individu yang sensitif, terutama jika perutnya tidak terbiasa atau ada masalah pencernaan sebelumnya. Jadi, intinya, segala sesuatu yang baik pun, jika berlebihan bisa jadi tidak baik. Konsumsilah petai secukupnya dan selalu perhatikan respons tubuh Anda. Moderasi adalah kunci utama dalam menikmati manfaat petai tanpa efek samping yang tidak diinginkan. Petai si kecil dengan segudang manfaat besar untuk hidup sehat di usia emas. Jadi, sobat sehat, di balik aromanya yang khas dan kadang kontroversial, petai ternyata menyimpan segudang manfaat yang luar biasa, terutama untuk kesehatan jantung dan pengendalian gula darah pada lansia. Dengan kandungan kalium, serat, dan berbagai antioksidan pentingnya, petai bisa menjadi tambahan yang sangat baik dan alami untuk diet sehat Anda sehari-hari. Petai adalah bukti nyata bahwa kekayaan alam Indonesia menyimpan banyak rahasia untuk kesehatan kita yang bisa kita manfaatkan dengan bijak. Namun seperti halnya semua makanan dan herba, kuncinya adalah moderasi dan memperhatikan kondisi kesehatan pribadi. Ingat ya, bagi penderita asam urat atau masalah ginjal yang parah, perlu sangat berhati-hati dan berkonsultasi dengan profesional medis. Selalu dengarkan tubuh Anda, dan jika ragu atau memiliki kondisi medis khusus, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi Anda. Mereka adalah sumber informasi terbaik untuk kondisi kesehatan pribadi Anda. Kesehatan itu aset paling berharga. Jadi mari kita jaga baik-baik agar bisa menikmati masa tua dengan tenang dan bahagia. Bagaimana sobat sehat? Jadi lebih tercerahkan kan tentang petai? Semoga informasi ini bermanfaat ya untuk kehidupan sehari-hari Anda dan keluarga. Jika sobat sehat suka dengan video ini dan merasa terbantu, jangan sungkan untuk like video ini agar kami tahu Anda menyukainya dan kami bisa terus bersemangat membuat konten bermanfaat. Tulis komentar di bawah jika ada pertanyaan, pengalaman menarik tentang petai, atau topik kesehatan lain yang ingin Anda bahas di video selanjutnya. Dan yang paling penting, subscribe channel Sobat Sehat Penyakit Dalam agar kita bisa terus berbagi informasi kesehatan yang penting dan terpercaya untuk Anda dan seluruh masyarakat Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sehat selalu.